Perkenalkan, nama saya Mirasti Dana Tanjung. Saya dari program Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas media teknologi tentang perpustakaan, mulai dari pengertian, peran, fungsi, dan perkembangannya di era digital. Pada halaman pertama tentang pendahuluan. Yang pertama, pada Juli 1945, Penny Berbas memiliki ide tentang konsep dasar perpustakaan digital untuk pertama kalinya. Bas mengeluhkan penyimpanan informasi manual yang menghambat akses terhadap penelitian yang sudah dipublikasikan. Bas mengajukan ide untuk membuat catatan dan perpustakaan pribadi untuk buku, rekaman atau dokumentasi dan komunikasi yang termekanisasi. Yang kedua, pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu unit di lembaga pendidikan yang memiliki peran untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat dengan menyediakan berbagai macam informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, pengguna saat ini telah berubah secara radikal. Yang ketiga, menurut Digital Library Federation, perpustakaan digital adalah berbagai organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk pegawai yang terlatih khusus untuk memilih, mengatur, menawarkan akses, memahami, menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan keutuhan karya digital sedemikian rupa sehingga koleksi tersedia dan terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau sekumpulan komunitas yang membutuhkannya. Halaman selanjutnya, peran perpustakaan. Peran perpustakaan yang pertama, mengumpulkan, menyimpan, menyediakan informasi dalam bentuk tercetak ataupun dalam bentuk elektronik dan multimedia kepada masyarakat, kepada pemustaka atau user. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat diakses lewat transformasi perpustakaan dan pustakawan yang di era digital internet. Namun, harus pula menyediakan peraturan-peraturan yang dapat melindungi kepentingan perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. Yang ketiga, terus memperhatikan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi agar keinginan masyarakat dalam mengakses informasi dapat terpenuhi. Yang keempat, harus mampu menjadi jembatan penyedia informasi pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kelima, perpustakaan harus terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam memenuhi harapan pengguna. Halaman selanjutnya tentang fungsi perpustakaan. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif perpustakaan berfungsi sebagai tempat untuk belajar mandiri, di mana pemustaka dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah wawasan dan ilmu. Yang kedua, fungsi informatif. Fungsi informatif perpustakaan mempunyai fungsi informatif, artinya informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka dapat dicari di perpustakaan. Informasi bisa bersifat ilmiah dan semi-ilmiah. Fungsi ketiga, fungsi penelitian, artinya sumber-sumber informasi yang ada di dalam perpustakaan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Berbagai informasi dapat dijadikan dasar untuk proposal penelitian. Yang keempat, fungsi kultural. Fungsi kultural, perpustakaan mempunyai fungsi kultural, artinya perpustakaan memiliki dan menyediakan bahan pustaka baik cetak maupun elektronik yang menyajikan kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa ataupun kebudayaan antar bangsa. Yang kelima, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif perpustakaan mempunyai fungsi rekreasi, artinya pengguna dapat mencari koleksi yang bersifat populer dan menghibur, dan pengguna dapat menggunakan media audio visual seperti TV, video, CD, serta koran yang disediakan di perpustakaan. Perpustakaan juga menyediakan taman dan mendekorasi ruang perpustakaan menjadi tempat yang nyaman. Bahkan ada yang dilengkapi dengan toko buku,
warung warnet, swalayan mini atau minimarket. Halaman selanjutnya tentang perkembangan perpustakaan di era digital. Pada revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat dibangun di atas revolusi digital, mewakili cara-cara baru ketika teknologi menjadi tertanam dalam masyarakat dan bahkan tubuh manusia. Revolusi industri keempat ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk robotika, kecerdasan buatan, nanoteknologi, komputasi kuantum, bioteknologi, Internet of Things, pencetakan 3D, dan kendaraan otonom atau autonomous vehicles. Savitri 2019.263. Menurut Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industry Revolution menjelaskan bagaimana revolusi industri keempat ini pada dasarnya berbeda dari 3 revolusi sebelumnya, terutama kemajuan teknologi sebagai ciri utama. Dasarnya yang mendasari revolusi industri 4 lebih banyak terletak pada kemajuan dalam komunikasi dan keterhubungan dibandingkan teknologi. Yang kedua, era digital. Era digital adalah istilah untuk menggambarkan satu fase dalam sejarah perkembangan teknologi ketika terjadi peralihan dari penerapan teknologi mekanik analog menuju penerapan teknologi elektronik digital di hampir semua bidang. Revolusi digital menggambarkan muara perubahan panjang, tahap demi tahap, melalui serangkaian eksperimen inovasi, serta perubahan kebijakan pada tingkat nasional maupun internasional yang melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, lembaga internasional, kalangan industri, lembaga penelitian, dan para ilmuwan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah paradigma dalam penerbitan serta akses terhadap informasi. Koleksi elektronik seperti buku digital, jurnal elektronik, dan multimedia telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan informasi. Sebelumnya, akses terhadap informasi terbatas pada bentuk cetak. Namun sekarang, dengan kemajuan teknologi, informasi dapat diakses melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, atau smartphone. Hal ini telah memengaruhi cara kita mengakses, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Syafvaludin 2019. Halaman selanjutnya, penerbitan di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan, memengaruhi tidak hanya cara mengakses informasi, tetapi juga budaya literasi secara keseluruhan. Perubahan ini membawa implikasi yang luas terhadap minat baca masyarakat dan pola interaksi mereka dengan teks elektronik. Perkembangan penerbitan di era digital juga membawa konsekuensi positif dalam hal peningkatan jumlah dan variasi konten yang tersedia. Buku elektronik, jurnal elektronik, dan koleksi multimedia menjadi semakin meluas dan mudah diakses oleh pembaca. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas dan fleksibilitas dalam memenuhi minat baca individu. Rambatan 2015 dalam Swaendra et al. 2020. Secara keseluruhan, perubahan signifikan dalam penerbitan di era digital telah membawa dampak yang mendalam terhadap minat baca dan budaya literasi masyarakat. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, seperti konversi konten fisik ke format elektronik dan peningkatan literasi digital, potensi untuk memperluas akses dan meningkatkan pengalaman membaca merupakan langkah positif dalam memperkaya budaya literasi kita. Dengan terus mengadopsi teknologi dan mengembangkan strategi yang tepat, penerbit dan pembaca dapat bersama-sama menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital untuk memajukan literasi masyarakat. Yang berikutnya, tantangan perpustakaan digital. 1. Membuktikan keberadaan perpustakaan bagi perguruan tinggi. Disrupsi merupakan era baru di mana
Setiap perubahan yang terjadi menuntut kemampuan adaptasi yang cepat. Apabila tidak ingin hilang ditelan perubahan, sebagai unit yang mendukung perguruan tinggi, perpustakaan harus menyadari perubahan ini dan segera beradaptasi untuk membantu perguruan tinggi mencapai visi misinya. Yang kedua, melatih pustakawan dan staf perpustakaan agar senantiasa dapat beradaptasi dengan teknologi. Pustakawan sebagai sumber daya manusia utama yang ada di perpustakaan merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan semangat belajar sepanjang hayat, sudah seharusnya pustakawan dan staf perpustakaan senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk melayani pemustaka. Yang ketiga, layanan akses sumber informasi dan koleksi. Ketiga hal ini merupakan hal yang saling berhubungan. Layanan merupakan salah satu kegiatan yang ada di perpustakaan. Akan tetapi, kebutuhan penggunaan perpustakaan pada kesesuaian antara mengembangkan sumber-sumber digital dengan koleksi tercetak merupakan saat ini tidak hanya berupa layanan wajib di perpustakaan seperti sirkulasi, referensi, dan sebagainya. Di sini diperlukan pengamatan serta pengetahuan untuk menciptakan jenis-jenis layanan yang dibutuhkan oleh perpustakaan, seperti misalnya layanan RDS atau Research Data Service. Yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan di era digital seperti saat ini. Pustakawan bisa berkolaborasi antar sesama pustakawan ataupun dengan civitas akademik lain yang multidisiplin. Yang ke halaman berikutnya, peluangan perpustakaan digital. Yang pertama, data dan analitik untuk pengambilan keputusan. Pada manajemen perpustakaan modern, pemanfaatan data dan analitik menjadi elemen kunci dan pengambilan keputusan strategi. KOS 2020 menunjukkan bahwa perpustakaan dapat menggunakan data untuk memahami pola penggunaan dan kebutuhan pemustaka, sehingga memungkinkan perancangan layanan yang lebih tepat sasaran. Data yang diperoleh memberikan wawasan mengenai perilaku pemustaka yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Yang kedua, kemitraan kolaboratif dalam manajemen perpustakaan. Perkembangan perpustakaan modern, kemitraan kolaboratif. Kolaborasi ini memungkinkan perpustakaan untuk berbagi sumber daya, keahlian, dan pengalaman, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, akses global melalui platform daring di perpustakaan. Pada era digital, akses informasi secara global menjadi fokus utama bagi perpustakaan. KOS 2020 menegaskan bahwa perpustakaan modern harus menjadikan akses global sebagai bagian integral dan strategi mereka. Perpustakaan kini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi lokal, tetapi juga sebagai penghubung yang menghubungkan pemustaka dengan sumber daya informasi dari seluruh dunia. Hal ini memungkinkan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pustaka secara lebih luas dan inklusif. Huang KOS dan KOS 2023 menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan AI dapat meningkatkan aksesibilitas informasi secara global. AI memungkinkan peningkatan efisiensi dalam pencarian dan penyebaran informasi, sehingga pemustaka dari berbagai belahan dunia dapat mengakses koleksi digital dengan lebih cepat. Selain itu, AI membantu menyempurnakan layanan berbasis pemustaka, sehingga pengalaman akses informasi global semakin. Yang halaman berikutnya, implementasi teknologi blockchain di perpustakaan. Yang pertama, definisi blockchain. Blockchain adalah basis data yang tersebar atau terdesentralisasi atau decentralized database yang menggunakan node independen untuk menyimpan dan mengambil data. Lafontaine 2021.
Teknologi blockchain menghubungkan blok data secara berurutan dalam buku besar yang didistribusikan. Setiap blok menyimpan berbagai konten, termasuk hash, yaitu pengidentifikasi unik atau unik identifik dari blok itu sendiri. Hash melakukan identifikasi dan menautkan blok ini ke semua blok, baik blok sebelumnya dan juga blok setelahnya. Med 2019. Blockchain yang dianalogikan sebagai buku besar terdistribusi mengambil semua informasi tersebut, amounts, parties inflate, time of transaction, dan informasi-informasi yang terkait lainnya, untuk kemudian menempatkannya secara daring atau online, dan kemudian mendistribusikan salinan informasi tersebut secara identik kepada semua komputer yang tergabung di dalam sistem, sehingga salinan identik dari informasi tersebut berada di banyak tempat. Hal ini dilakukan agar informasi ini nantinya bisa divalidasi oleh setiap pihak yang tergabung dalam sistem. Tentu saja hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keaslian informasi tersebut, dan hal inilah yang menjadi keunggulan dari teknologi blockchain ini. Jika kita ingat, blockchain ini memiliki kesamaan dengan konsep yang sudah lama kita kenal di dalam dunia perpustakaan, yaitu LOCKSS atau Lot of Copies Kept Stored Safe. Halaman berikutnya, cara kerja blockchain. Dalam teknologi blockchain, secara umum sebuah blok terdiri dari 3 hal, yaitu data, hash dari blok itu sendiri, dan hash dari blok sebelumnya. Jadi, untuk tetap bisa terhubung dalam sebuah rantai atau chain, setiap blok harus memiliki hash kriptografinya sendiri serta hash dari blok sebelumnya. Hash di sini berisi nomor alphanumeric unik atau A unique alphanumeric number yang dihitung berdasarkan data dari blok itu sendiri, stempel waktunya, timestamp, serta hash dari blok sebelumnya, Hasan 2020. Basis data blockchain menyimpan data dalam struktur yang dikelompokkan. Setiap kumpulan data atau blok menyimpan sejumlah informasi tertentu. Yang ketiga, fitur blockchain. Yang pertama, validation atau konsensus. Terdapat banyak algoritma konsensus atau konsensus algoritma yang biasa digunakan untuk melakukan validasi blok sebelum masuk ke dalam rangkaian chain. Beberapa contoh algoritma tersebut adalah Proof of Elapsed Time, Proof of Stake atau POS, Proof of Capacity, Proof of Work atau POW, dan lain-lain. Yang kedua, immutable atau kekal. Sekali sebuah blok ditambahkan ke dalam rangkaian blockchain, maka mustahil untuk bisa melakukan perubahan atau modifikasi ataupun menghapus blok tersebut. Hal ini karena blok tersebut terhubung dengan blok sebelumnya dan sesudahnya. Perubahan kecil pada sebuah blok, baik itu modifikasi ataupun penghapusan blok, akan menyebabkan perubahan pada semua blok yang ada di dalam rangkaian, dan hal ini mustahil untuk dilakukan. Yang ketiga, replicate atau peer-to-peer network. Blockchain menggunakan jaringan terdistribusi yang biasa disebut sebagai public ledger atau buku besar publik. Pada sistem ini, setiap node atau peserta memiliki salinan identik dari setiap transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain. Yang keempat, transparansi. Setiap transaksi yang terjadi bisa dilihat oleh semua orang yang ada di dalam sistem, dan semua peserta tersebut bisa tahu tentang siapa yang melakukan tindakan apa pada saat itu juga. Yang kelima, secure. Sistem blockchain tidak memiliki otoritas pusat
yang berarti data disimpan di banyak komputer secara identik. Untuk melakukan peretasan, seorang peretas harus melakukan peretasan pada setiap node di setiap jaringan dalam satu waktu yang bersamaan dan hal lain. Yang berikutnya jenis blockchain. Yang pertama public blockchain. Public blockchain atau blockchain publik memungkinkan setiap orang untuk bisa bergabung. Sebagaimana namanya, publik, blockchain ini ditunjukkan untuk umum atau publik. Blockchain ini terbuka untuk semua orang, di mana setiap orang bisa menjadi simpul atau node, bisa membaca, menulis, dan melakukan update pada blockchain dengan membuat alamat pribadi atau personal address-nya sendiri. Dengan menggunakan kunci pribadi atau private key yang telah diubah menjadi kunci publik atau public key, memungkinkan siapa saja yang memiliki koneksi internet dan perangkat komputasi yang bisa menjalankan perangkat lunak blockchain untuk dapat berpartisipasi. Yang kedua, private blockchain. Dalam skema private blockchain atau blockchain pribadi, pemilik blockchain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap desain dan operasi selanjutnya. Dalam tipe ini, jika ada yang ingin menjadi node, mereka harus mendapatkan izin dari otoritas atau pemilik blockchain. Hanya anggota asli yang diizinkan untuk mengakses dan menyimpan data dalam blockchain. Akibatnya, private blockchain ini adalah jenis blockchain yang kurang aman dan bersifat pribadi. Di sini, peserta dalam jaringan blockchain bisa diketahui, dan blok dapat diubah sesuai dengan kebijakan pemilik. Selanjutnya, kesimpulan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang luar biasa bagi masyarakat, dan teknologi telah memberikan banyak kemudahan untuk segala hal. Mengubah bentuk koleksi perpustakaan yang semula berupa berbentuk buku cetak berbasis kertas, kemudian berkembang menjadi koleksi digital. OPAC merupakan katalog digital yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menelusuri buku-buku di perpustakaan. Dalam perkembangan teknologi saat ini, pustakawan harus memiliki keberanian yang cukup untuk menerima tantangan tersebut, sehingga pustakawan tidak akan ketinggalan, juga tidak akan ketinggalan literasi. Informasi membutuhkan keterampilan berpikir kritis masyarakat dan kemauan untuk terus belajar. Proses ini tidak akan pernah berhenti. Artinya, setiap anggota masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang literasi informasi. Yang berikutnya, saran. Perpustakaan hadir guna memenuhi kebutuhan pencarian informasi. Kebiasaan membaca dengan media cetak masih dilakukan oleh masyarakat di tengah hadirnya media teknologi yang akan mempermudah mendapatkan semua informasi untuk dibaca. Kehadiran teknologi ini tentu akan mengubah tampilan perpustakaan yang tidak sekedar kegiatan otomasi dan penyimpangan data internal. Akses informasi fisik kemungkinan besar tidak akan terjadi di perpustakaan. Perpustakaan masa depan bermetamorfosa menjadi sebuah information store berupa elektronik dan digital. Perubahan bentuk layanan juga tidak sekedar bangunan fisik. Perpustakaan juga memiliki kewajiban mengedukasi masyarakat dalam menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi secara tepat. Layanan ini dapat diwujudkan dengan melihat peran perpustakaan sebagai katalisator informasi dan laboratorium pembelajaran. Jadi, mari kita bersama-sama memanfaatkan perkembangan teknologi zaman sekarang dengan baik dan bijak.